Selamat siang Pak Sabto dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gabriela Sarah Uklata Barat, NIM 19132404. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai biaya. Peta konsep atau materi yang akan dibahas mengenai biaya adalah karakteristik biaya, kemudian terdapat pengukuran dan pengakuan biaya, lalu konsep penandingan, dan yang terakhir adalah kritik terhadap konsep penandingan. Karakteristik biaya. Karakteristik biaya. Yang pertama, pengertian biaya. Pengertian biaya menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board, biaya adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang selama suatu periode. Menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar. Menurut KAM, biaya adalah penurunan nilai aktiva atau kenaikan hutang akibat pemakaian barang atau jasa yang menghasilkan pendapatan dalam suatu periode akuntansi. Yang kedua adalah biaya dan rugi. Rugi dan biaya merupakan perubahan yang relevan dalam menentukan laba perusahaan. Akan tetapi, hanya biaya yang harus ditandingkan dengan pendapatan pada periode terjadinya. Pengukuran dan pengakuan biaya. Pengukuran dan pengakuan biaya. Pengukuran biaya dibagi menjadi 3, yaitu kos historis, kos pengganti, dan setara kas. Kos historis merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran biaya atas dasar kos historis dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Kemudian kos pengganti atau kos masukan terkini. Kos masukan terkini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya penilaian untuk persediaan. Kemudian setara kas. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas yang sejenis dalam kondisi yang sama. Pos aktiva berwujud biasanya menggunakan dasar penilaian ini. Kemudian, pengakuan biaya. Kos sebagai aktiva dan biaya. Dua permasalahan yang muncul karena permisahan kos. Yang pertama, kos tertentu harus dibebankan pada pendapatan periode berjalan. Yang kedua, kos tertentu ditanggungkan pembebanannya. Kemudian, kriteria kos sebagai aktiva. Yang pertama, memenuhi definisi aktiva. Yang kedua, manfaat ekonomi yang terletak di aktiva dapat dirasakan di kemudian hari. Yang ketiga, besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. Konsep penandingan. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Sering disebut dengan penandingan langsung, penandingan yang benar-benar tepat apabila terdapat hubungan rasional antara pendapatan dan biaya. Tiga permasalahan yang terdapat pada hubungan sebab akibat. Yang pertama, identifikasi kos produk. Yang kedua, biaya yang langsung berhubungan dengan pendapatan masa mendatang tetapi tidak masuk dalam kos produksi. Dan yang ketiga, biaya yang berhubungan dengan pendapatan yang terjadi setelah pendapatan diakui. Yang kedua, alokasi sistematis dan rasional atau sering disebut dengan penandingan periodik dapat digunakan apabila dasar penandingan sebab akibat tidak bisa dilakukan. Biaya diakui dengan menghubungkan pendapatan pada beberapa periode dan juga langsung diakui serta dibebankan sebagai biaya. Alokasi yang sistematis akan digunakan sebagai dasar penandingan dengan beberapa alasan. Yang pertama, kos periodik berhubungan tidak langsung dengan periode yang berjalan. Yang kedua, beberapa kasus sulit untuk mencari hubungan langsung antara kos tertentu dengan pendapatan. Yang ketiga, manfaat di masa mendatang tidak dapat diukur. Dan yang keempat, bersifat rutin. Yang ketiga, pembebanan segera.
Apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan kos atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan rasional, maka pembebanan segera bisa digunakan. Kemudian yang kedua, dalam statement FASB atau Financial Accounting Standard Board nomor 2, yaitu Accounting for Research and Development Cost, disebutkan bahwa dasar penandingan hubungan sebab akibat dan alokasi sistematis tidak dapat diterapkan untuk kos penelitian dan pengembangan. Kemudian, kritik terhadap konsep penandingan. Yang pertama, bukti objektif. Konsep penandingan memerlukan pertimbangan yang tepat dalam menentukan besarnya kos yang akan dibebankan pada periode sekarang dan masa datang. Namun, demikian bukti objektif tersebut kurang begitu diperhatikan dalam pengakuan biaya, sehingga pengakuan biaya lebih didasarkan pada masalah rasional daripada bukti objektif. Kemudian yang kedua, evaluasi terhadap konsep mapping. Hubungan sebab akibat merupakan tahap terbaik untuk membandingkan biaya dengan pendapatan. Akan tetapi, prosedur ini sulit untuk diterapkan karena konsep cost attack yang merupakan pendukung utama hubungan sebab akibat. Oleh sebab itu, akuntansi tidak menghubungkan secara langsung biaya dengan pendapatan, tetapi atas dasar interval waktu. Alokasi secara teoritis akan memuaskan apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah additivity atau alokasi harus melibatkan keseluruhan jumlah yang ada, sehingga jumlah bagian-bagiannya sama dengan jumlah keseluruhannya, tidak kurang, tidak lebih. Dengan kata lain, jika jumlah yang dialokasikan ditambah bersama-sama, maka totalnya harus sama dengan jumlah sebelum alokasi. Kemudian, unambiguity atau metode alokasi harus menghasilkan alokasi yang untuk menggunakan satu dasar alokasi yang jelas, dan cara alokasinya juga harus jelas. Yang ketiga, defensibility atau metode alokasi yang dipilih harus lebih baik dibandingkan metode alokasi yang lain. Metode tersebut harus didukung oleh alasan yang kuat agar dapat dipertahankan dari kemungkinan pemakaian metode lain. Alokasi dalam akuntansi tidak memenuhi kriteria tersebut, terutama kriteria yang ketiga. Hal ini disebabkan dalam akuntansi alokasi tidak ada alasan yang kuat untuk tetap mempertahankan metode alokasi tersebut. Pada umumnya, setiap ada metode lain yang lebih baik, maka metode yang lebih baik tersebut akan menggantikan metode yang digunakan sebelumnya. Hal ini berlaku terus apabila terdapat metode yang lebih baik. Akuntan mempertahankan penggunaan akuntansi berdasarkan dua alasan, yaitu sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa depan ataupun sekarang, dan data alokasi yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan akuntansi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.